Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama. Kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah KMDS dan PNBN. Kita akan melihat dari segi value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian ya. Kemudian analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena investor itu punya pemikiran yang berbeda. Hari ini tanggal 5 bulan Agustus ya 2024 ya. Tujuan kita dalam membahas ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun untuk menjelek-jelekan sebuah saham, tapi kita belajar untuk membuat untuk menganalisa berdasarkan kriteria-kriteria yang kita tetapkan ya. Yang pertama ini KMDS ya. Jika Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ya. KMDS ini kita punya dua data ya. Kurnia Mitra Duta Sentosa ini perusahaan ini sekarang bergerak di bidang minuman, makanan dan minuman ya. Dulu adalah kontraktor alat berat, tapi sekarang sudah beralih sektor menjadi makanan dan minuman. Mungkin berarti di sini pengendalinya yang masuk yang berbeda, atau mungkin juga memang perusahaan mengubah haluannya. Yang kita lihat dulu ya dari segi perkembangan perusahaan ya. Dari segi book value ini ada penurunan ya, terjadi penurunan dari segi book value. Kemudian dari segi EPS sedikit saja penurunan ya. Harga pun terjadi penurunan. Aset lancar menurun juga ya, yang lainnya tetap. Berarti dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa ada penurunan kinerja ya, penurunan kinerja sedikit, namun keuntungan masih besar. Di triwulan 1 itu 23%, di triwulan 2 ini 25% ya. Dari segi keuntungan besar ya, tetapi ada penurunan kinerja. Baik, sekarang kita lihat di harga 460 dia. Di sini perusahaan sudah ya, harga sekarang ini 82% lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya. Hampir 1, tapi berarti dalam kategori wajar ya. Untuk maksimal beli ini 655 rupiah. Sekarang baru 460, ada 30% ya, ada 30%, diskonnya ada 30%. Berarti kalau dari harga sekarang ke maksimal beli itu ada sekitar 60% ya, 60% ya. Baik, yang jelas diskonnya itu sekitar 30%, ini termasuk besar. Berarti valuasinya ini ya, perusahaan ini valuasinya murah ya. Dari segi dividen ini 57,81%, DPR-nya sangat bagus, besar ya. Kemudian dividennya ini 8,25 ya. Kalau kita setarakan dengan 30% dulu ya, 4,2 ya. Ini kurang dari 5, masih sebenarnya kalau dirata-ratakan masih kecil ya. Tetapi karena pembagiannya ini sudah 8% ya, di 57, maka hasilnya dividen yield-nya besar. Tapi kalau diratakan di 30 masih tergolong kecil sebenarnya ya. Dari segi ketahanan, free cash flow-nya besar ya, free cash flow-nya besar 17%. Dari segi aset lancar tadi ada penurunan, tapi masih berkali-kali lipat. Hutangnya malah yang berbunga tidak ada, hutang tak berbunga saja 21%. Hutangnya tetap ya.
Baik, kemudian dari segi kepemilikan memang ini semuanya ada di bursa ya, semua sahamnya ada di bursa, dan 93%-nya ini lokal, hanya 6% yang asing. Kemudian saham yang ada di masyarakat yang non warkatnya 20 aman ya. Jadi kesimpulannya untuk perusahaan ini ya, dari semua segi ini perusahaannya untung besar, namun perusahaan untung besar 25%, sedikit ada penurunan, bagus ya. Perusahaan yang bagus dan sekarang ada penurunan itu termasuk, kalau menurut saya pribadi, itu malah yang kita tunggu ya, yang kita cari ya. Yang kita tunggu, yang kita cari. Valuasinya murah, dividennya besar tadi dari 57% ya. Kemudian yang lain-lainnya juga aman. Yang sedikit concern ini ada pada book value-nya yang 82% lebih mahal, tapi tidak masalah. Kalau menurut saya pribadi dari data seperti ini ya, menurut saya pribadi ya, tunggu bentar. Perusahaan ini layak untuk kita investasi ya, menurut saya pribadi. Karena untungnya tadi sangat besar ya, dan ada penurunan sedikit. Kemudian valuasinya murah, hanya book value-nya saja yang agak besar ya. Jadi simpulannya perusahaan ini layak untuk invest, tinggal langkah berikutnya adalah cek GCG-nya. Apakah manajemen ataupun pengendali ini tersangkut paut masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah, berarti bisa dilanjutkan. Misalnya mencek lagi technical analysis kalau mau. Tapi dari segi data ini bahwa dengan penurunan harga ya, dengan penurunan kinerja, kemudian ada penurunan harga, ini bisa kita mulai ya. Tapi dengan syarat tadi bahwa penurunan harga, dividennya tetap besar ya, sehingga pada saat kita membeli nanti harganya di bawah, dividennya tetap bisa menyesuaikan dengan sesuai masih dengan jumlah ataupun kriteria kita ya. Oke, itu yang pertama, ini KMDS. Jadi langkah berikutnya adalah cek GCG-nya. Yang berikutnya kita akan bahas PNBN, Bank Pan Indonesia ya, TBK. Ini berarti bank, sudah jelas ya. Ini banknya bank konvensional ya, induk usaha ya. Baik, kita juga punya dua data di sini, triwulan 1 dan triwulan 2. Kita bandingkan. Triwulan 1 ini book value-nya ada peningkatan ya, sedikit peningkatan, namun IPS-nya ada penurunan. Jadi ada anomali, book value-nya meningkat, IPS-nya menurun, harganya turun. Kemudian yang lain-lainnya dana pihak ketiga ini juga berkurang ya, menurun ya, yang lainnya sama. Baik, kita cek dulu. Di triwulan 1 ini untungnya 5%, di triwulan 2 ini untungnya turun menjadi 4% ya. Berarti yang pertama bahwa keuntungan perusahaan ini masih kurang dari 10% ya. Keuntungan perusahaan ini masih kurang dari 10%. Ini termasuk kecil ya untungnya. Meskipun IPS-nya besar, tapi persen untungnya kecil. Lanjut, kita akan lihat ya, di harga sekarang 1100-an, book value-nya 2000 ya, berarti perusahaan ini masih dihargai di bawah daripada nilai bukunya ya. Sehingga di sini 46% kalau ke nilai bukunya, berarti ini hampir
hampir beggar ya, 90% dari nilai sekarang menuju ke nilai book value-nya ini hampir 100%. Yang kedua, karena persen keuntungannya tadi kecil ya, otomatis EPS-nya ya dibandingkan dengan harga, maka sekarang ini 33% lebih mahal. Jadi valuasinya yang mahal dibandingkan dengan book value ini murah, tetapi dari segi maksimal beli kan kita hanya di 800-an, sementara harga sekarang ini 1000-an. Berarti untuk bisa beli kita ini sudah harganya sudah di atas dari maksimal beli kita. Lanjut, dari segi dividen, karena untungnya hanya 4% ya, ini 4% untungnya, saya berasumsi bahwa kenapa perusahaan tidak membagikan dividen, karena untungnya ini kecil ya, meskipun EPS-nya besar tapi sebenarnya untungnya kecil, sehingga di sini perusahaan tidak membagikan dividen. Kalau ada perubahan silahkan nanti beri kabar ya, tapi yang setahu saya perusahaan tidak membagikan dividen, berarti perusahaan tidak atau kurang bersahabat dengan investor. Dari segi free cash flow aman saja, 8% ya, ini ketahanan ya. Aset lancar dan hutang ini aman saja ya, kecil. Namun dana pihak ketiga ini ada sedikit penurunan ya, dana pihak ketiga ada sedikit penurunan 9%. Untuk angka ini sebenarnya sudah termasuk bagus ya. Lebih bagusnya itu ya di sekitar 5-700 lah, itu sudah bagus. Cuma di sini di 300 pun sudah oke ya. Jadi untuk hutang tak berbunganya ini oke ya. Jadi ketahanan perusahaan ini kita kategorikan oke ya. Kemudian saham yang ditradingkan di bursa itu jumlahnya 53%, kita kategorikan aman saja ya. Dan yang masyarakat di bawah 5% itu yang bertrading 13, ini juga termasuk ya oke lah. Jadi simpulan kita bahwa sebenarnya perusahaan ini satu saja tadi ya, karena untungnya kecil, EPS-nya yang besar pun akhirnya terlihat menjadi mahal ya. oleh karena itu saya melihat bahwa di sini yang perlu kita concern adalah EPS-nya harus meningkat ya. EPS-nya harus naik. Kenapa? Karena untung perusahaan baru 4%, di bawah 10% ini termasuk kecil ya. Yang pertama itu, untuk dividen itu tentu saja mengiring karena perusahaan baru bisa membagikan dividen kalau untungnya besar juga ya. Jadi simpulan saya untuk perusahaan ini tentu saja yang pertama kita menunggu EPS-nya membaik, yang lain itu kita concern berikutnya ya. Baik, itu yang kedua ya. Jadi ada dua yang kita bahas. Yang pertama tadi KMDS ini layak untuk invest, tapi silakan cek GCG-nya. Yang kedua PNBN, ini kita perlu menunggu bahwa perusahaan, untungnya perusahaan itu ya, persennya itu meningkat dari EPS-nya yang harus meningkat juga ya. Baik, demikian pembahasan kita KMDS dan PNBN. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.